I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. Got that 3 old thoughts, new guap, wearing that thing. Bitches on the line, and you know Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fibri Yulianti dari 11 AKR 1. Kali ini saya akan menjelaskan siklus akuntansi beserta pengertiannya. Yuk disimak. Siklus akuntansi ada 10. 1. Analisis bukti transaksi. 2. Jurnal. 3. Buku besar. 4. Neraca saldo. 5. Jurnal penyesuaian. 6. Neraca lajur. 7. Laporan keuangan. 8. Jurnal penutup. 9. Neraca saldo setelah penutupan. 10. Jurnal pembalik. Adapun siklus akuntansi yang pertama yaitu analisis bukti transaksi beserta pengertiannya. Analisis bukti transaksi. Analisis bukti transaksi pencatatan adalah kegiatan memindah dengan menganalisa transaksi keuangan perusahaan yang terjadi berupa dokumen ke dalam buku harian atau jurnal dengan cermat, teliti, dan urut. Adapun pengertian lain dari analisa bukti transaksi yaitu pengertian lain dari analisa bukti transaksi adalah merupakan salah satu cara yang penting dalam rangkaian siklus terjadi proses akuntansi. Dalam proses akuntansi, semua dituntut untuk bekerja dengan tepat, benar, dan harus dicatat sesuai dengan posisinya, apakah pada bagian debit atau kredit. Adapun siklus akuntansi yang kedua yaitu jurnal beserta pengertiannya. Jurnal terbagi menjadi 2 yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Pengertian: jurnal adalah alat yang digunakan untuk mencatat transaksi perusahaan yang dilakukan secara kronologis dengan menunjukkan akun yang harus didebit dan kredit beserta jumlahnya masing-masing. Dan jurnal terbagi atas 2 yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal umum adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat semua jenis bukti transaksi keuangan yang muncul dari semua transaksi keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu.
Jurnal khusus merupakan jurnal yang dikelompokkan secara khusus sesuai dengan jenis transaksinya. Siklus akuntansi yang ketiga yaitu buku besar beserta pengertiannya. Buku besar terbagi menjadi dua, yaitu buku besar umum dan buku besar pembantu. Buku besar. Buku besar adalah kumpulan akun yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang menampung ringkasan data yang sudah dikelompokkan dalam jurnal. Buku besar terbagi dua, yaitu buku besar umum dan buku besar pembantu. Buku besar umum adalah buku utama pencatatan transaksi keuangan yang memasukkan dari semua jurnal akuntansi dan merupakan penggolongan periode tertentu, dan buku besar juga dasar pembuatan laporan neraca dan laporan laba rugi. Buku besar pembantu yaitu di dalamnya terdapat utang dan piutang, dan di dalam buku besar pembantu terdapat nama toko. Adapun bentuk buku besar yaitu 1. Bentuk T atau sederhana, 2. Bentuk skontro atau 2 kolom, 3. Bentuk saldo tunggal atau 3 kolom, 4. Bentuk saldo rangkap atau 4 kolom. Siklus akuntansi yang keempat yaitu neraca saldo beserta pengertiannya. Neraca saldo adalah laporan pembukuan yang berisi saldo akhir dari semua akun buku besar pada suatu organisasi ataupun perusahaan, dan penyusunan neraca saldo adalah untuk memastikan bahwa terdapat akurasi antara jurnal dengan buku besar dalam pembukuan pengertian lain. Siklus akuntansi yang kelima yaitu jurnal penyelesaian beserta pengertiannya. Jurnal penyelesaian adalah pencatatan bukti transaksi sehingga pemindah bukuan ke dalam jurnal memungkinkan untuk dibuatnya neraca saldo sementara. Namun, demikian neraca tersebut mampu menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Siklus akuntansi yang keenam yaitu neraca lajur beserta pengertiannya. Neraca atau laporan posisi keuangan adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan dari suatu entitas tersebut pada akhir periode tersebut. Siklus akuntansi yang ketujuh yaitu laporan keuangan beserta pengertiannya. Laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan dari suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi. Siklus akuntansi yang kedelapan yaitu jurnal penutup beserta pengertiannya. Jurnal penutup. Jurnal penutup adalah ayat jurnal untuk menolkan saldo perkiraan sementara sehingga perusahaan dapat mengetahui laba atau rugi selama satu periode. Siklus akuntansi yang kesembilan yaitu neraca saldo setelah penutupan beserta pengertiannya. Neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan berisi akun-akun real, harta, utang, dan modal yang berguna untuk memeriksa keseimbangan jumlah saldo debit dan saldo kredit. Siklus akuntansi yang ke-10 yaitu jurnal pembalik beserta pengertiannya. Jurnal pembalik. Jurnal pembalik, jurnal kebalikan dari jurnal penyelesaian dilakukan pada awal periode berikutnya. Tidak semua jurnal penyelesaian dibuatkan jurnal pembalik karena tidak semua ayat jurnal penyelesaian membutuhkan jurnal pembalik.
Inilah penjelasan tentang siklus akuntansi dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita medaan itu mah. Enggak punya kamu. Ini jago udah lihat. Udah kalau Beli di toko. Kenapa sih nanti? Mungkin ada Jepang. Video. kita medaan itu mah. Enggak punya kamu. Ini jago udah lihat. Udah kalau Beli di toko. Mungkin ada Jepang. Video. kita medaan itu mah. Enggak punya kamu. Ini jago udah lihat. Udah kalau Beli di toko.